Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 12 bab ketiga dengan judul konsep ijtihad dan bermadzhab. Islam berkembang dari masa ke masa, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa sahabat, dilanjutkan dengan masa tabi'in dan sampai sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam, maka berkembang pula masalah yang dihadapi umat Islam. Namun demikian, tetaplah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada satu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Sedangkan menurut istilah yang disampaikan oleh Imam Al-Amidi, yaitu pengarahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad. Yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad. Hukum ijtihad. Hukum berijtihad tergantung pada kondisi mujtahid dan umat sekitarnya, yaitu ada 5. Yang pertama, wajib ain, yaitu apabila seseorang faqih ditanya tentang suatu hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedang ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu apabila seseorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedang ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada saat itu ada beberapa faqih yang mampu melakukan ijtihad. Yang ketiga, sunat, apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil sharih dan qat'i, atau apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Yang kelima, berijtihad hukumnya mubah atau boleh, yaitu dalam menghadapi suatu kasus yang telah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang. Perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW. Namun pada masa Rasulullah SAW, ijtihad sudah mulai ada, tetapi pada masa ini masih belum bervariatif. Selanjutnya pada masa sahabat, ijtihad yang pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat yaitu ketika wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat memilih Sayyiduna Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut dengan khalifah. Selanjutnya pada masa tabi'in, para tabi'in melakukan ijtihad mengarah pada 2 bentuk. Yang pertama, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibanding dengan penggunaan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id ibn al-Musayyab. Yang kedua, yaitu kalangan yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakhai. Kegiatan ijtihad pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam mazhab. Hal ini berarti pada masa tabi'in telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian dikembangkan dengan sistematis pada masa-masa imam mazhab. Di antara mazhab fikih dan imamnya yang terkenal yaitu yang pertama mazhab Hanafiyah dengan Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhab Malikiyah dengan Imam Malik bin Anas, yang ketiga mazhab Syafi'iyah imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang terakhir mazhab Hambaliyah imamnya yaitu Ahmad ibn Hanbal. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama, bahwa dia Islam dan merdeka. Yang kedua, telah balik dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui dalil naqliyah dan kehujahannya.
Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun ia tidak menghafalkannya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih. Yang ketujuh, mengetahui nasikh dan mansukh. Yang kedelapan, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Yang kesembilan, mengetahui asbabun nuzul suatu ayat ataupun asbabul wurud suatu hadis, begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang ke-10, mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis dhaif serta keadaan perawinya. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya tetapi mengikuti kaidah salah satu imam mazhab. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Yang keempat, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij. Mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lainnya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atasnya dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Di antaranya yaitu Imam Al-Ghazali. Yang kelima, yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham tentang kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, tapi dia masih lemah dalam menetapkan suatu keputusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menentukan qiyas. Menganalisis konsep bermazhab. Pengertian mazhab. Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah, yaitu ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Dalam fikih terdapat 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain 4 mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lainnya yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar ke-4 mazhab terdahulu. Mazhab-mazhab tersebut seperti Ats-Tsauri, An-Nakhai, At-Tabari, Al-Auza'i, dan Az-Zahiri. Di antara mazhab-mazhab ini yang menonjol adalah mazhab Az-Zahiri. Yang pertama, mazhab Hanafi atau Hanafiyah, didirikan oleh Imam Nu'aim bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, artinya suci dan lurus, karena kesungguhan dalam beribadah sejak masa kecilnya. Beliau adalah ahli fikih dari penduduk Irak. Hidup kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemampuan tinggi sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan istihsan. Murid-murid dari Abu Hanifah antara lain yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, mazhab Maliki atau Malikiyah, didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Pemikiran hukum beliau banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Pemikiran beliau juga banyak menggunakan tradisi atau amalan warga Madinah. Dan dalam usul fikih, beliau banyak menggunakan maslahah mursalah. Di antara murid-murid beliau yaitu Asy-Syaibani, Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Qasim, dan lain-lain. Yang ketiga, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Corak pemikiran beliau adalah pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Ia disebut-sebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karya beliau yaitu Ar-Risalah. Pemikiran beliau cenderung moderat yang diperlihatkan dengan qaul qadim dan qaul jadid. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Hijaz, India, Persia, Yaman, dan Indonesia. Mazhab yang keempat yaitu mazhab Hambali atau Hambaliyah, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Corak pemikiran beliau yaitu tradisionalis atau fundamentalis. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat, beliau juga menggunakan mursal dan qiyas jika terpaksa.
Di antara pengikut-pengikut beliau yaitu Ibnu Aqil, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahhab. Penganut mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab Saudi. Dasar hukum mazhab. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Klasifikasi bermadzhab. Yang pertama, taklid. Pengertian taklid. Taklid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, meniru, atau membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Hukum bertaklid dan ketentuan taklid. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Tapi ada pula ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tidak perlu semua orang mendalami agama, tapi cukup sebagian orang saja, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 122. Dari uraian ayat-ayat tersebut bisa dianalisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam bertaklid. Di sisi lain, ada ayat yang mengisyaratkan menyuruh umat Islam bertaklid. Ketentuan bertaklid. Yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Klasifikasi bermadzhab yang kedua yaitu ittiba'. Pengertian ittiba'. Ittiba' menurut bahasa yaitu mengikuti. Sedangkan menurut istilah yaitu menerima atau mengikuti perkataan orang lain yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Hukum ittiba'. Seseorang mukmin wajib mengikuti ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adapun ittiba' kepada selain Nabi Muhammad SAW diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba' kepada para ulama sebagai pewaris Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini yaitu pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan akal pikiran mereka semata. Tujuan ittiba'. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman atau mukmin dapat mengamalkan ajaran Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum dimengerti dan mengetahui dalil dari apa yang kita tanyakan tersebut. Klasifikasi yang ketiga yaitu talfiq. Talfiq menurut bahasa artinya mempertemukan menjadi satu. Menurut istilah yaitu beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Ada pula yang memahami talfiq itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam suatu masalah tertentu. Sebagian ulama menolak talfiq dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan. Kemudian Ibnu Subki menukilkan pendapat Ibnu Ishaq yang beda dengan itu, yaitu memperbolehkannya. Kemudian diluruskan pengertiannya oleh Imam Al-Mahalli yang menyatakan fasik melakukannya, sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik. Dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfiq tergantung pada motivasi dan melakukan talfiq tersebut. Motivasi itu diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya negatif dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Namun apabila talfiq dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, talfiq dapat dilakukan. Syarat talfiq. Persyaratan dalam talfiq itu adalah yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dengan mempelajari konsep ijtihad dan bermazhab, maka kita dapat memahami cara kita bermazhab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.